Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Suryadi dengan NIM 1308619001. Prodi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menerangkan tentang hierarki taksonomi dan morfologi tentang Pinus merkusii. Hierarki dari taksonomi Pinus merkusii yaitu kerajaannya tumbuhan, divisinya Tracheophyta, kelasnya Pinopsida, bangsanya Pinales, sukunya Pinaceae, marganya Pinus L, lalu jenisnya Pinus merkusii. Habitus tentang Pinus merkusii ini, dia herba raksasa, menahun, tinggi perkiraan kurang lebih 40 meter. Lalu Pinus merkusii dapat tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut dan tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang tinggi. Tetapi untuk memperoleh pertumbuhan yang baik diperlukan ketinggian di atas 400 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Hierarki dan habitusnya sudah selesai, maka selanjutnya kita akan berlanjut ke morfologi tentang Pinus merkusii ini. Selanjutnya morfologi dari akar. Pada tanaman pinus merupakan akar tunggang, tapi juga bercabang-cabang. Jadi strukturnya akarnya kuat, mencengkeram tanah dan berwarna coklat, memiliki akar lembaga yang akan terus tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang-cabang dan menjadi akar-akar yang lebih kecil. Nah, sekarang kita lanjut ke morfologi batang dari Pinus merkusii. Batangnya dia berupa berkayu, terus dia bentuknya bulat, lalu permukaannya dia batangnya beralur, arah tumbuhnya tegak lurus, lalu percabangannya dia monopodial. Contohnya seperti ini. Lalu kulit batangnya dia berwarna kelabu tua, berjalur agak dalam seperti ini. Lalu memanjang, bersepih dalam lempeng, batangnya juga bulat panjang lurus dan kadang-kadang juga bengkok. Diameternya dia mencapai kurang lebih 60 cm. Lalu yang selanjutnya morfologi dari daun pinus. Daun pinusnya dia berbentuk seperti jarum, lalu dia tersusun dalam berkas-berkas. Dalam masing-masingnya dia ada dua helai gini. Nih, dua helai gini dalam ininya. Nih. Dia harusnya berwarna hijau karena ini udah kering, dia jadi berwarna coklat. Lalu dia pada pangkalnya dikelilingi oleh sarung sisik berupa selaput tipis. Lalu apeks daunnya pada pinus berbentuk jarum, bentuk tepi daunnya rata, lalu basal daunnya rata juga, dan jenis daunnya merupakan daun majemuk. Lalu pada permukaan daunnya dia licin, jadi di sininya dia licin, teksturnya seperti perkamen, warna daunnya kan harusnya hijau, tapi dia sudah kering, jadinya warnanya coklat. Pinus memiliki pertulangan daun sejajar. Nih, sejajar. Namun tidak terlihat jelas karena bentuk daunnya yang terlalu kecil. Jadi ininya harusnya sejajar, tapi karena terlalu kecil dia jadi tidak terlihat. Lalu panjang daunnya kurang lebih 10 cm dan lebar daunnya kurang lebih 0,5 cm. Lalu selanjutnya morfologi dari perbungaan Pinus merkusii. Nah, ini termasuk Strobilus betinanya. Jadi si pinus merupakan tumbuhan berumah satu, yang artinya dia alat kelaminnya dalam satu tumbuhan. Jadi alat kelaminnya berupa Strobilus, ada Strobilus jantan dan betina. Nah, ini termasuk ke dalam Strobilus betinanya, dan ini yang digambar termasuk ke Strobilus jantannya. Dia bentuknya Strobilus ini kerucut. Untuk kalau jantan dia memiliki bentuk lebih memanjang dengan warna kuning, sedangkan betina seperti kerucut, membulat dan berwarna coklat dengan kondisi sudah merekah kayak gini.
Lalu Strobilus jantan letaknya terminal dan betina letaknya di aksilarisnya. Dan untuk membedakan mana jantan dan betina, biasanya Strobilus betina lebih besar daripada jantan. Selain itu, biasanya Strobilus jantan tumbuh pada cabang yang lebih rendah daripada cabang Strobilus betinanya dan memiliki jumlah makrofil dan mikrofilnya banyak. Dengan posisi yang tersebar, penyerbukan dan penyebaran biji dengan bantuan angin yang disebut anemogami, dan panjang Strobilus betina kurang lebih dia mencapai 7 cm dan jantan kurang lebih 2 cm. Pinus merkusi ini banyak sekali manfaatnya yang bisa digunakan. Hampir semua dari bagian-bagian tumbuhannya dapat dimanfaatkan. Seperti contohnya batangnya bisa diambil getahnya, lalu getahnya diproses lebih lanjut menjadi gondoruken dan terpentin. Lalu gondoruken ini dapat digunakan sebagai bahan yang membuat sabun, resin, dan cat. Lalu terpentin digunakan untuk bahan industri parfum, obat-obatan, dan disinfektan. Lalu hasil panjangnya di bagian kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, dan abunya digunakan untuk bahan campuran pupuk karena mengandung kalium. Lalu pada beberapa daerah Pinus merkusii sengaja ditanam untuk konservasi lahannya. Ya, informasi yang bisa saya berikan tentang Pinus merkusii ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.